Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi with me, see you again. How are you today? In kursus online bahasa Inggris gratis with me Yayan Setiana. And this is the first video for you. And I hope you watch my video to finish, and then you can do the exercise after watching my video, and do the exercise in the link below. I have written the link below, and then you can click it out, then you can do it and hide the highest score you are able to do. Oke, jadi saya harap kalian menonton videonya ini sampai selesai dan dipahami materinya. Sangat dasar, very basic in English, but it's very important. Dan setelah menontonnya, kalian bisa mengerjakan latihannya di link di bawah ini. Bentuknya adalah Google Drive dalam bentuk Google Class ya. Kalian bisa mengerjakannya dan bisa melihat langsung skor yang kalian dapat nanti. Oke, kita mulai. Jadi materinya untuk video pertama ini adalah pronoun. Pronoun it mean in bahasa Indonesia adalah kata ganti ya. Nah, pronoun itu yang kita tahu adalah ini. I, you, we, they, she, he, it. Nah, pronoun yang sudah kita kenal nih sejak belajar dari SD sampai sekarang kalian duduk di bangku SMP, SMA atau kuliahan ya. Kata-katanya selalu ini, I, you, we, they, she, he, it. Dan kalian tahukah bahwa pronoun itu, sebenarnya pronoun itu menurut fungsinya ada 5 ya. Ada pronoun as subject, as object, as possessive adjective, as possessive pronoun, dan yang terakhir adalah sebagai refleksif. Nah, tapi yang kita akan bahas hari ini adalah yang sebagai subjek dan sebagai objek. Nah, sebagai subjek dan objek itu yang sudah kita tahu bahwa subjek objek adalah merupakan fungsi dari kalimat itu, di mana fungsi kalimat itu harus terdiri dari subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Sama dalam bahasa Indonesia juga SPOK ya. Jadi fungsi itu kan gini nih, SPOK, subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Itu fungsi dalam kalimat. Nah, dalam bahasa Inggris juga sama. Jadi maksudnya adalah peletakan kata ganti yang sebagai subjek dan objek itu jangan ketukar, karena yang sebagai subjek dan sebagai objek it very different. Misalkan kalau I objeknya adalah me, you tetap you, we jadi objeknya us, they objeknya adalah them, she objeknya her, he objeknya adalah it objeknya tetap it gitu. Nah, ini sebagai subjek dan objek merupakan berdasarkan fungsi atau peletakannya di dalam kalimat. Jadi kalau we want to use pronoun atau kata ganti in English, you have to remember that you want to use it in the beginning of the sentence or in the last of the sentence. Jadi kalian harus ingat kata gantinya ini mau dipakai di awal atau di akhir. Kalau di awal berarti yang harus sebagai subjek, kalau di akhir harus berarti sebagai objek, karena harus sesuai dengan yang berdasarkan fungsi ini. Contohnya kayak gini, I like she, I like she. Menurut bahasa Indonesia betul, saya suka dia perempuan. But in as grammatically it absolutely wrong, karena kita lihat di sini fungsinya adalah subjek, ini predikat, ini objek. Ingat, kalau diletakkan atau berfungsi sebagai objek, maka kata gantinya bukan she lagi ya, tapi harus yang sebagai objek. Berarti kita harus pakai her. Nah, di sini jadi she salah, tapi yang benar adalah her, karena fungsinya sebagai objek. Oke? Itu paham ya? Very good. And the second one, pronoun itu apa sih? Kata ganti itu adalah kata untuk
menggantikan benda. Misalkan, my name is Yayan, and I would like to say, Yayan lapar. Itu tidak enakeun ya dalam bahasa Indonesia. Tapi Yayannya kita ganti. Kalau sendiri berarti saya yang berbicara, berarti kita ganti dengan I. Oke, saya. I am hungry. Alright. Oke. And kalau you itu berarti orang yang diajak bicara, ya. Bisa kamu, iya kamu, gitu ya. Misalkan kamu namanya Lilis, berarti saya ganti you. Oke. We, kami. They, mereka. She, dia seorang perempuan. He, dia laki-laki. Oke. It, untuk semua benda. Benda, binatang, dan lain-lain. Oke. Itu materi dari saya, cukup sekian. Kalau belum paham, semoga kalian belum paham, sehingga bisa memutar ulang video yang ini, diulang-ulang sampai paham. Okay, thank you so much for your kind attention. I am sorry for mistake ahead. Jangan lupa di subscribe dan di like supaya kalian bisa mengikuti video-video materi bahasa Inggris dari saya yang selanjutnya. I am sorry for my mistake ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.